Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mungkin saya nggak lihat jam tadi ya. Jam 2 kayaknya ya. Jam 2 malam. Saya mau bercerita saja. Mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Bahwa saya ulang, waktu saya kecil ya, umur tahun 78, 80 seingat saya itu, di desa banyak orang tua yang bilang begini, ya percuma sekolah kalau tidak kerja. Akhirnya banyak yang tidak sekolah. Istilahnya sekolah waktu itu tamat SD pun sudah luar biasa ya kalau di kampung saya sana. Kemudian tahun 98 situ sudah kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan itu sudah mulai meningkat. Tapi masih ada sebagian orang yang di daerah nih ya, bagian orang yang masih berpendapat begini, ya percuma sekolah kalau nggak untuk kerja gitu. Saya mau cerita tentang ini, bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk bekerja, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi pegawai, dan seterusnya. Itu tahun 2000 sudah ada perubahan seperti itu ya. Kemudian setelah tahun 2000, kesadaran untuk sekolah menuntut ilmu semakin meningkat, tapi masih ada mindset seperti ini, sekolahlah yang tinggi biar dapat pekerjaan yang enak. Maksudnya pekerjaan itu bisa jadi politisi, pegawai negeri, swasta, dan di pabrik atau di apalah terserah, agar memperoleh pekerjaan yang enak. Bergeser lagi ke tahun 2010-an ya, setelah ada dunia internet, nah masuk seperti itu, ada pergeseran tentang mindset menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu agar tidak ketinggalan zaman. Nah itu bukan lagi untuk bekerja. Nah, setelah dunia internet ini merambah sampai ujung gunung di tengah hutan, mindset itu berubah lagi. Menuntut ilmu agar menjadi orang kaya. Begitu ceritanya. Akhirnya sekarang, apa karena persaingan hidup atau memang perkembangan zaman dan seterusnya, banyak orang yang bekerja sepanjang waktu. Karena ada perubahan mindset. Bekerja itu untuk menjadi kaya, bekerja untuk menjadi sukses. Itu tahun 2020. Nah, kalau saya perhatikan tahun di
di awal-awal tahun 2023 ini mindset itu udah berubah lagi. Setelah dunia marketplace ini semakin gencar bergentayangan di dunia maya. Sekarang anak muda sudah bergeser tentang pemahamannya begini. Untuk kaya, untuk sukses, tidak harus bekerja seperti yang kita ketahui. Ya, maksudnya bekerja katakanlah dagang di pasar atau kaki lima atau di mall atau di kantoran, politisi, pegawai dan seterusnya. Itu sebagian besar anak muda sekarang sudah mulai bergeser seperti itu. Ada betulnya juga. Jadi ilustrasinya begini, kalaulah menuntut ilmu itu untuk bekerja, tentu orang yang sekolah punya pendidikan nggak ada yang miskin. Kemudian naik lagi, bekerjalah agar menjadi kaya, atau minimal tercukupi dengan di atas rata-rata. Tentu tidak ada orang yang kekurangan. Sekarang banyak ya orang bekerja di atas 8 jam, 10 jam, 12 jam, bahkan banyak yang 18 jam. Nyatanya menjadi orang biasa saja. Biasa saja, tidak kaya-kaya amat. Makanya saya berbagi mindset ke rekan-rekan. Aktivitas apapun, bekerja itu bukan untuk cari uang menurut saya ya. Bukan untuk mencari harta. Termasuk sekolah pun bukan untuk bekerja. Sekolah agar kita pintar. Bekerja agar kita bisa melakukan kehidupan yang wajar. Maka kedua hal tersebut menuntut ilmu itu sekarang mindsetnya harus dirubah biar motivasi kita untuk beraktivitas itu makin tidak sia-sia dengan percuma. Oke lah, kalau bekerja itu hanya tujuan untuk mencari harta, tentu dia dapatkan harta itu walaupun tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau mindset kita berubah bahwa aktivitas kita menuntut ilmu, aktivitas kita berdagang, aktivitas kita berbisnis, kita beraktivitas menjadi politisi, jadi pejabat dan seterusnya. Kalau mindset kita untuk ibadah, niscaya hidup kita akan menjadi tentram. Niscaya hidup kita akan menjadi orang yang selalu berbahagia dan bersyukur. Makanya sering saya bilang ya, kalau ada rekan siapapun, mau apakah dia pengusaha, apakah dia pejabat atau siapa saja, siapapun, kalau dia itu seorang pejabat, pegawai yang sudah diberikan semua fasilitasnya oleh rakyat, oleh negara dengan uang pajak dari rakyat, dengan hasil bumi yang punya rakyat, kemudian dia melakukan tindakan amoral, korupsi, maksudnya amoral itu korupsi, dia menjadi orang tidak menjadi orang terkaya di lingkungannya masing-masing, ya percuma hidup menurut saya. Dia hanya dapat bahagia udah di dunia sengsara, di akhirat apalagi. Kenapa? Korupsi itu menurut saya nih perbuatan yang tidak bisa terampuni, sangat sulit terampuni, karena tidak bisa dengan taubatan nasuha. Kenapa?
utang pribadi saja tidak bisa dengan taubatan nasuha kecuali menjalankan kewajibannya untuk membayar utang. Utang itu dituntut sampai akhirat. Utang pribadi ya, apalagi korupsi. Korupsi itu membunuh sistem hidup dan kehidupan. Orang harusnya bersekolah gratis, tidak sekolah. Orang harusnya ke rumah sakit bisa dengan murah atau syukur-syukur gratis, tidak bisa ke rumah sakit. Orang harusnya ini itu gratis, jadi bayar. Itulah yang saya sebut korupsi, dosa yang tidak bisa termaafkan, tanda kutip ya. Gimana cara tobatnya? Sangat, saya belum paham ya. Mungkin rekan-rekan ada yang paham bagaimana cara taubatan nasuha untuk koruptor, orang yang melakukan korupsi. Mohon koreksinya apabila ada salah dari video ini, karena tidak saya edit sama sekali dan saya tidak bisa mengedit ya. Ada kesalahan, mohon maaf. Ini untuk umum siapapun, untuk diri saya, untuk rekan-rekan siapapun yang mau mendengarkan. Sekali lagi, apabila ada salah kata yang tidak sopan, tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.